Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teza Syafia Queen dengan NIM 1082024057. Di sini saya berasal dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4 dari unit 1. Nah guys, jadi saya punya tugas dari mata kuliah Bimbingan Konseling Karir, ini mana dari tugas tersebut kita mendapatkan 3 judul. Nah, saya pribadi mengambil judul yaitu pentingnya menentukan arah karir sesuai potensi. Nah, untuk alasan dan tujuannya sendiri, mungkin kalian bisa lihat videonya. Nah guys, kenapa hari ini aku ngambil video edukasi judulnya tentang pentingnya menentukan arah karir sesuai dengan potensi? Ya, alasannya itu karena banyak kita jumpai atau kita temui anak-anak muda yang mana mereka sekarang salah mengambil jurusan kuliah, jurusan persekolahan kayak IPA, IPS, agama. Itu mungkin karena mereka sendiri tidak mengetahui nih potensi mereka di mana. Nah, tujuan dari video edukasi tentang judul ini itu lebih ke agar teman-teman sendiri itu lebih bisa memperhatikan potensi teman-teman sendiri itu kemana sebenarnya. Agar apa? Agar tidak salah dalam pengambilan karir ke depannya. Contohnya dari karir perkuliahan, pekerjaan, dan lain-lain nih. Nah guys, untuk judul ini sendiri, saya punya contoh tentang perbincangan antara teman dan saya pribadi terkait dengan pentingnya menentukan arah karir sesuai potensi. Ica, aku tanya lah. Boleh? Apa? Kan ada nih sepupu kan, dia masih SMA nih dia. Terus dia bingung, dia kan antara dia pengen kuliah nih, tapi dia bingung nih, dia kuliahnya itu di bagian apa kayak gitu. Dari dia bingung ya? Agak sulit sih, karena memang itu ya yang sering dirasakan sama anak-anak sekolah yang belum melanjutkan perkuliahan ya. Tapi lebih baik sih kak, dia bingung sekarang daripada dia gimana nanti kemudian hari. Tapi kalau misal dari kakak lihat sendiri nih, kira-kira dia punya potensi yang menonjol nggak sih? Kalau yang kakak lihat ya, dia tuh sekarang tuh suka kali gambar. Dan dulu sih dia emang suka kali gambar kayak gitu. Bahkan dia kayak di sekolah-sekolah tuh juga dia ada lomba gambar nih, dia ikut kayak gitu. Dan punya tuh gambar, kayak suka kali dia gambar. Pokoknya di kamarnya itu penuh sama lukisan gitu. Berarti anaknya termasuk kreatif ya. Dan dia suka gambar-gambar gitu. Berarti memang orangnya sekreatif itu. Kalau misal bingung sama perkuliahan, apa yang buat dia bingung? Dia kan udah ngerti nih sama potensi dia. Itu bingung, dia antara dia pengen nih, dia kuliah pengen ambil yang emang jurusannya itu kayak gambar-gambar kayak gitu, atau dia nih pengen ikut-ikut kayak nih, kayak kakak kan kayak mau jadi guru nih, dia guru BK nih, dia bingung, takutnya dia tuh kayak takut nggak bisa lah kayak gitu, takut nanti nggak ada kawan karena kawan-kawan dia tuh pada ngambil guru kayak gitu. Oh gitu. Jadi menurutku kayak mana ya? Karena udah dikasih saran juga nih kan, ya udah kalau emang mau ambil guru kayak gitu. Cuma dia nanti lah gitu dulu. Kamu ada saran nih kayak gitu. Kayak juga bingung kan, jadi sharing lah sama semuamu gitu. Mana tahu ya kan. Bener-bener. Tapi ya kak, kita kan pernah belajar tuh dari teori Holland sendiri, yang dimana kan di dalam tuh kan kita ada masuk ke materi trade and factor nggak sih kalau nggak salah? Iya. Nah kan kita harus kenali diri kita sendiri, kenali dunia kerja, terus kalau misalnya memang pas baru kita jalani kan. Menurutku kalau memang dia udah, si adik kakaknya udah sadar nih dia tuh memang sukanya di gambar, melukis, potensi dia emang di melukis, mungkin bisa kita bantu arahkan ke desain grafis sih kak. Kayak sekarang kan ada tuh kampus-kampus yang memang spesifik ke gambar, desain gitu kan. Dia kayak lebih ke seni-seni gitu. Jadi dia pun untuk melanjutkan karir dia ke depan itu sesuai sama potensi.
sih, karena nih ya yang sering aku lihat sendiri dari data-data kayak banyak nih anak-anak sekolah atau anak-anak lain nih, mereka tuh ngambil jurusan perkuliahan atau pekerjaan ya itu asal-asalan, jadi ujung-ujungnya ya berkarir tapi sulit, kayak nggak sesuai gitu sih kak. Karena dia nggak mengembangkan potensi yang dia punya, dia kayak salah jurusan gitu ya, jadi jatuhnya. Makanya kan penting juga tuh kita harus menyesuaikan karir atau menentukan karir itu sesuai dengan potensi kita kan ya. Itu sih menurutku. Jadi kalau misalnya kita udah ngerti nih potensi adik kakak nih di bagian desain, mungkin kita bisa bantu arahkan ke perkuliahan desain gitu, kayak ya seni gitu. Mungkin di kalau misalnya karena ini kan dia masih bingung nih ya kan, berarti nanti dikasih saran, ini kakak nih dapat saran nih dari kawan, kalau misalnya itu kan potensinya tuh di sini masuk aja ke sini gratis kayak gitu. Kemudian juga takutnya FOMO gitu loh, kan kita FOMO sekarang yang mana ya, ikut-ikut kawannya kesini dia harus kesini kayak gitu, takutnya sih putus di tengah jalan kan, masih juga. Iya sih kak, bener. Tapi ya dari saran kakak itu aku dapat ide-ide baru sih, kayak harusnya kita lebih mengedukasikan banyak anak-anak sekolah biar mereka ya bisa menentukan karir sesuai potensi ya, karena kayaknya kasihan juga ketika mereka sudah masuk ke ranah perkuliahan itu tapi nggak ngerti sama potensi, jatuhnya kayak ketika dia bisa menjadi seorang guru tapi dia lebih memilih menjadi atau mengambil bagian-bagian di teknik gitu. Walaupun sebenarnya ya itu ilmu juga kan, cuman ya ini menjadi penghambat bagi potensi-potensi dia yang sebenarnya bisa lebih berkembang lagi sih. Berarti kita nih kalau mau memilih karir tuh berarti kita harus tahu nih sama potensi diri kita juga ya kan. Takut kita nih salah langkah nih, salah. Misalnya kita potensi kita tuh menggambar, kita tiba-tiba mau jadi penyanyi kan jauh nih kan, jadi bagus kayak ngambilnya itu berarti di gambar. Berarti nanti kita, kakak bilang aja lah sama dia, kakak ini dapat nih ide dari kawan kakak kan, dapat suruh masuk ini dia kan, suruh bakis. Karena kasian juga kan kalau misalnya dia salah jurusan kayak kakak nih, salah langkah gitu. Tapi sekarang udah bisa diasah kan potensinya. Enjoy. Kayak sekarang enjoy. Oke. Gimana tugasnya udah selesai? Sedikit lagi. Yaudah aja, makasih aja. Mungkin segitu aja sih. Tapi oke lah, nanti kabarin. Pokoknya nanti ntar info-infoan aja lah. Ya, info-infoan aja. Tapi makasih kali nih sarannya. Karena kan juga sebagai kakak nih juga bingung kan. Kasihan adiknya. Dia takutnya dia kayak salah langkah juga gitu. Jadi dia emang banyak sih dia minta saran kayak kan, kak kira-kira sarannya tuh masuknya di mana ya kak, di sini. Dia pengen kuliah di sini tapi nggak ada nih jurusan dia kayak gitu. Jadi bingung lagi ini dia overthinking. Biasa itu anak-anak sekolah ya kan. Dan mungkin nanti kalau bisa memang dia memang udah klop nih ya sama potensi dia yang menggambar tadi, mungkin aku bisa kasih rekomen kampus-kampus keren sih. Bisa nanti WA aja kita ya. Aman aja. Ya udah deh. Makasih kak.